Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana alur pelaksanaan kewajiban perpajakan menurut KUP. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Julia Apriliani, yang kedua, Rosdiana Halim, dan yang ketiga saya sendiri Sylvia Damayanti. Dan ini adalah bagian dari alur pelaksanaan kewajiban perpajakan. Untuk langkah pertama adalah syarat subjektif dan syarat objektif, yang menjadi syarat utama untuk menjadi wajib pajak. Wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, supaya dalam pengenaan pajak penghasilan yang menjadi syarat objektifnya adalah penghasilan. Hal ini menimbulkan kewajiban pajak bagi subjek pajak, sehingga ia disebut wajib pajak. Wajib pajak wajib melakukan pendaftaran untuk mendapat NPWP atau nomor pokok wajib pajak, sedangkan wajib pajak sebagai pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu selanjutnya, wajib pajak wajib melakukan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan wajib bagi wajib pajak badan di Indonesia dan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Setelah melakukan pembukuan dan pencatatan wajib pajak wajib melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Setelah melakukan pembayaran pajak, maka WP harus melakukan pelaporan pajak. Pelaporan dilakukan dan memberikan surat pemberitahuan atau SPT. SPT memiliki jangka waktu yang ketentuannya diatur dalam undang-undang. Contoh SPT pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Setelah dilakukan pelaporan, maka dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan yang dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Pemeriksaan berupa buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain yang diminta oleh pemeriksa. Setelah itu, ada surat ketetapan pajak atau SKP. Pengertian SKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP adalah surat ketetapan yang meliputi surat keterangan pajak kurang bayar atau SKP-KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan. Keberatan hanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan tersebut diajukan atas sesuatu SKP-KB, SKP-KBT, SKPLB, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang KUP, Ditjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi putusan atas keberatan yang diajukan. Apabila atas surat keputusan keberatan tersebut wajib pajak masih belum dapat menerima, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Selanjutnya pengadilan akan memberikan putusan banding. Lalu selanjutnya,
Ada STP. STP atau surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Adapun dasar penagihan pajak berupa STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembentukan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang masih harus dibayar, menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan gugatan atas 4 hal. Yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanaan penyitaan. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Dan yang keempat, surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu adalah penjelasan dari bagaimana alur pelaksanaan kewajiban perpajakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.